kita nggak tahu siapa penulisnya kitab Ibrani itu. Apa yang dikatakan di sana? Iman tanpa perbuatan adalah buta. Pertanyaan saya, iman tanpa akal apa namanya? Luar biasa, saya sampai nangis Bang Suma. Allahu Akbar, Masya Allah, Subhanallah. Lanjut. Dalam Muslim itu kan nabi-nabi itu sudah diberikan jab masing-masing ya, seperti itu. Nah, saudara-saudara Kristen itu biasa mengatakan seperti ini. Kalau memang Nabi Isa Al-Masih itu bukan Tuhan, mengapa ketika hari penghakiman di akhir zaman itu, mengapa di dalam Al-Quran ditugaskan Nabi Isa, bukan Muhammad yang mereka junjung sebagai Rasulullah? Mengapa Nabi Isa yang ditugaskan untuk datang menghakimi seperti itu? Nah, itulah yang menjadi pegangan kekuatan bagi saudara-saudara Kristen bahwa di akhir zaman itu Tuhan saya sendiri yang datang untuk mengatakan bahwa inilah aku, jalan keselamatan, seperti itu. Dan di Muslim sendiri, di Al-Quran sendiri menyaksikan itu. Apakah itu benar atau gimana Bang? Iya, baik. Kenapa Nabi Isa yang turun? Alasannya karena ada tugas yang harus dia selesaikan. Apa tugas itu? Menghakimi. Ketika dia datang sebagai hakim, berarti ada yang terdakwa. Siapa yang terdakwa ini? Dia yang telah, mereka yang telah mempermalukan Nabi Isa di hadapan pencipta. Makanya dalam Al-Quran itu beliau ditanyai, wa isqalallahu ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas, wahai engkau Isa, hambaku, ciptaanku yang kuciptakan tanpa ayah, apakah engkau yang mengajarkan orang-orang tersebut mempertuhankan, menjadikan engkau sebagai Tuhan selain daripada aku? Apa kata Nabi Isa? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Maha suci engkau wahai Tuhanku, tidaklah patut aku berkata sesuatu yang bukan hakku untuk aku katakan. Jika aku mengatakan itu, pasti engkau mengetahui. Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum. Aku hanya berkata, mengajarkan kepada mereka, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Sehingga Al-Quran mengatakan, wa idza husyiran nasu, apabila nanti manusia dikumpulkan, dihimpunkan, apa yang mereka sembah selain daripada Allah akan menjadi musuh bagi mereka. Artinya Yesus itu adalah manusia yang disembah oleh manusia selain daripada Allah. Apakah Yesus akan memusuhi Kristen? Matius 7, 22, 23. Ternyata betul, Yesus memusuhi orang Kristen. Lalu kemudian di dalam Al-Quran ayat yang sama, dan pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan ketika hidup di dunia akan diingkari. Apakah Yesus mengingkari penyembahan Kristen? Ternyata Matius 7 nomor 22 sampai 23. Betul, mereka yang memanggil Yesus Tuhan, memuji Yesus, bernubuat, mengusir setan, bermujizat, ternyata ditolak oleh Yesus. Apa kata Yesus? Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Itu yang kedua, yang pertama. Yang kedua, Nabi Isa turun ke atas muka bumi ini untuk apa? Wa im min ahlil kitab illa la yu'minanna bihi qablal mauti wa yaumal qiyamati yakunu alaihim syahida. Itu kata Al-Quran. Tidak ada seorang pun di antara ahli kitab yang tidak beriman kepada Nabi Isa alaihissalam menjelang kematiannya. Dan pada hari kiamat Nabi Isa akan menjadi saksi atas mereka. Lalu kemudian ketika Nabi Isa turun sebagai hakim, siapa yang mau dihakimi? Umat Islam mau dihakimi. Apa alasannya umat Islam mau dihakimi? Nabi Isa tidak datang untuk umat Islam. Nabi Isa datang untuk Bani Israel. Maka yang dihakimi adalah mereka yang terdakwa. Kenapa mereka terdakwa? Karena mereka melakukan pengingkaran-pengingkaran kepada ajaran Nabi Isa ketika Nabi Isa datang kepada Bani Israel. Apa yang dikatakan oleh Nabi Isa alaihissalam? Ma qultu lahum, saya tidak berkata sesuatu
yang bukan hakku. Yang aku katakan, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Di dalam Yohanes 12 nomor 48. Apa kata Yesus? Barang siapa yang menolak aku dan tidak menerima firmanku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah aku katakan kepada mereka. Firman itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Ada Yesus memerintahkan manusia beribadah pada hari Minggu? Tak ada. Ada Yesus memerintahkan kemudian menyembah dirinya? Tak ada. Ada Yesus mengajarkan makan babi? Tak ada. Ada Yesus mengajarkan untuk merasulkan Paulus? Tak ada. Ada Yesus mengajarkan untuk ke gereja? Tak ada. Ada Yesus mengajarkan untuk tidak bersunat? Tak ada. Lalu apa kemudian bisa dihakimi di Islam dari Yesus? Tak ada. Yang dihakimi adalah orang yang mengaku-ngaku pengikutnya, membawa-bawa pengikutnya, tetapi mempermalukan dirinya di hadapan Tuhannya. Makanya dikatakan datangnya Yesus menghakimi berdasarkan dengan perkataan dan firman yang ia sampaikan kepada Bani Israel. Matius 10 nomor 5 nomor 6 misalnya. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya. Apa pesan Yesus? Wahai muridku, ya paman, jangan kau ke bangsa lain, tapi pergilah kepada domba yang sesat dari bangsa Israel. Kata siapa? Kata Yesus. Yesus nanti kelak datang menghakimi orang-orang ini. Kau pada saat aku nasihatkan jangan ke bangsa lain, ada di antaramu yang pergi ke bangsa lain sampai orang-orang ini menuhankan aku. Oh tidak Yesus, sepeninggalmu kami teraniaya, sepeninggalmu kami dibunuh, sepeninggalmu kami dipenjara, sepeninggalmu kemudian kami dihakimi. Siapa pelakunya? Sang pembinasa keji yang duduk dan ngaku-ngaku sebagai pengikutmu, ngaku-ngaku sebagai utusanmu, ngaku-ngaku sebagai rasulmu. Siapa namanya? Itu dia, Paulus. Dialah yang menyebabkan engkau menjadi Tuhan setelah engkau terangkat. Sedangkan tak ada firman yang kau sampaikan kepada kami, sembahlah aku, Tuhankanlah aku adalah firman yang menjadi manusia, aku adalah Bapa yang inkarnasi jadi manusia. Kamu tidak pernah mengatakan itu, makanya kami tidak pernah menuhankan dirimu. Hanya mereka, golongan orang-orang yang dari barat, yang kemudian mempertuhankan dirimu. Inilah Nabi Isa datang. Ngapain Nabi Muhammad datang? Untuk apa? Lo umatnya menerimanya sebagai rasul, umatnya menerimanya sebagai nabi. Tak ada kemudian kewajiban untuk beliau datang. Sedangkan Nabi Isa diangkat ke langit, turun ke bumi untuk mempermalukan orang-orang yang telah mempertuhankan dirinya dengan mengatasnamakan Yesus. Ini yang terjadi dan itu dibenarkan oleh Bible. Yesus berkata, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang kau dengar dari aku, itu bukan dari aku, tapi dari dia yang telah mengutus aku. Yohanes 14 nomor 27. Adakah Yesus mengajarkan Tuhankanlah aku? Jadilah kalian Kristen, ibadahlah minggu, Natalanlah kalian. Ada Yesus mengajarkan itu? Tak ada. Nah, orang-orang yang melakukan prosesi-prosesi tersebutlah yang kelak akan dihakimi oleh Yesus. Mana endingnya? Matius 7 nomor 22 sampai nomor 23. Mana endingnya? Matius 23 nomor 15, nomor 36 dan seterusnya. Ini fakta real sesuai dengan data yang ada di dalam Bible dan juga yang ada dalam Al-Quran. Makanya ia datang. Kenapa dia datang sebagai hakim? Karena ada yang terdakwa. Siapa yang terdakwa? Yang menggantikan ajarannya dengan ajaran manusia. Aku datang bukan untuk meniadakan, tapi untuk menggenapi. Menggenapi berarti menyempurnakan. Apa yang disempurnakan? Yang dibelokkan oleh orang-orang Yahudi. Maka dia datang menyempurnakan itu semua. Bukan justru menghilangkan. Sedangkan Paulus mengajarkan, dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala perintah yang ada di dalamnya. Efesus 2 nomor 15. Ada Yesus pernah mengajarkan itu sebelumnya? Tidak. Makanya Yesus selalu mengatakan, waspadalah, waspadalah, waspadalah. Kepada siapa? Kepada orang Farisi. Paulus mengaku orang Farisi. Filipi 3 nomor 5. Aku orang Farisi. Kebetulan Yesus selalu minta muridnya agar waspada kepada orang Farisi tersebut. Nah, adakah kemudian Bani Israel waspada kepada orang Farisi? Yes, sampai hari ini Yudaism masih ada.
Siapa yang menerima orang Farisi ini menjadi rasul? Orang Barat, orang Roma, orang Yunani. Kenapa dengan mudah mereka percaya? Karena Paulus tahu orang Roma, orang Yunani, konsep keagamaannya adalah triteos, tridewa, 3 dewa, makan babi, tidak bersunat, ibadah minggu, perayaan dewa Horus. Ya, Paulus tahu itu, maka dia menjual agama yang dicocok-cocokkan dengan orang Barat, orang Romawi, orang Yunani penjajah pada masa itu. Ajarannya diterima? Yes. Kenapa diterima? Karena mereka menyembah dewa Horus tapi fiktif. Mereka menyembah dewa Zeus tapi tak pernah nampak. Mereka menyembah kemudian Hercules tapi hanya angan-angan nenek moyang mereka. Dewa-dewa mereka tak pernah nuzul. Tapi ketika mereka melihat Yesus membangkitkan orang mati, membuat orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, mereka takjub. Oh, inilah Tuhan kita, inilah dewa kita. Dijuallah kemudian ke Roma dan Yunani. Diterima. Resmilah abad keempat Yesus menjadi Tuhan bagi mereka, menggantikan dewa Horus. Itu fakta real. Makanya Kristen itu memiliki pola sendiri, Yahudi memiliki pola sendiri, Yahudi memiliki Tuhan sendiri, memiliki kitab sendiri. Kristen juga demikian, sendiri-sendiri. Mana yang betul? Yahudi apa Kristen? Yang memegang kitab yang asli atau yang hanya terjemahan? Mana yang betul? Yang menuhankan Tuhan pencipta langit dan bumi atau yang menuhankan utusan Tuhan pencipta langit dan bumi? Mana yang betul? Kesalahan inilah sehingga Allah mengutus Islam dengan Al-Quran untuk meluruskan. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum. Wahai ahli kitab, Yahudi, Nasara dan orang-orang zalim yang ada di antara keduanya, telah datang nabiku kepadamu, yaitu baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang ingin selamat, ikut. Dia membawa kitabullah, dia membawa cahaya, yaitu dinul Islam. Ikut. Tapi kalau kamu tidak ikut, hendak kemana kalian pergi? Nah itu jadi Nabi Isa alaihissalam itu datang untuk menghakimi orang-orang. Kalaupun umat Islam juga dihakimi, ayo kami siap. Umat Islam dihakimi. Bang Suma, kadia, ya paman, maju di depan, siap komandan. Apa bos Yesus? Kau kenapa tidak menuhankan aku? Haits, hidup kekal itu kau katakan dalam kitabmu. Apa dalam kitabmu? Fat, di dalam kitabmu. Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Hidup kekal itu mengenal Yesus Kristus yang diutus atau mengutus? Yang diutus, Bang Suma. Aku mengimanimu sebagai utusan. Salah enggak saya? Oh enggak salah, kamu betul. Oh gimana? Saya dihakimi? Ya saya sudah menghakimimu, tapi saya tidak menemukan kesalahan padamu. Kau mengimani Tuhanku adalah Tuhanmu, Bang Suma? Ya paman. Kau mengimani aku utusan Tuhanku? Ya saya imani. Engkau adalah utusan Tuhanku. Kau imani aku rasul untuk Bani Israel? Ya saya imani kamu sebagai rasul nabi untuk Bani Israel. Saya mau dihukum? Oh tidak ada hak saya menghukummu, Bang Suma. Kau sudah betul. Hidup yang kekal. Panggil bom-bom. Bom-bom kadia. Baik paman. Wah ini bagus ini bom-bom. Kamu gemuk. Kamu gemuk ini. Kenapa kau gemuk? Saya makan perpuluhan paman. Kamu Bani Lewi? Bukan, saya Bani Toraja. Emang ada perintah Tuhan untuk memberikan perpuluhan kepada Bani Toraja? Mana dalilnya? Tak ada, dicambuklah dia. Kesalahan pertama. Kau ke gereja siapa yang suruh? Kakek, cambuk kedua. Kau menyembahku siapa yang kau ikuti? Paulus, cambuk ketiga. Kau makan babi, contoh siapa? Kau tidak bersunat, siapa kau contohi? Bla 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 seterusnya. Enyahlah daripadaku kau bom-bom. Kau pembuat kejahatan, aku tidak mengenal engkau. Yang lolos Bang Suma. Luar biasa. Itu fakta, itu real. Kan dikatakan di dalam Yohanes 12:48. Barang siapa yang menolak aku, barang siapa yang tidak menerima firmanku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah aku katakan kepada mereka. Firman itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Aku akan minta kepada Bapa, Yohanes 14 nomor 26. Apa kata Yesus? Nomor 16. Aku akan minta kepada Bapa seorang manusia penolong lain yang akan mengajarkan, membimbing kepadamu segala sesuatu berkaitan dengan kebenaran, keadilan, penginsapan dunia akan dosa. Aku akan minta, ikutlah kepada dia. Masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Tapi ketika ia datang, yaitu seorang penolong lain, dialah yang akan membimbing kalian kepada setiap kebenaran, keadilan, penginsapan dunia akan dosa. Adalah benar
jikalau aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, seorang penolong itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi kalau aku pergi, dia akan datang. Dia akan tidak berkata-kata dari dirinya, melainkan yang disampaikan adalah apa yang didengarnya. Kemudian dia akan memuliakan aku. Dia akan memuliakan aku. Siapa dia? Seorang penolong lain itu. Inilah yang diterangkan dalam Al-Quran. Wa iz qala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi minat Torah wa mubashiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad Muhammad. Makanya ketika Yesus datang, dia hanya untuk Bani Israel. Ketika Nabi Muhammad datang, dia adalah Nabi Rasul penutup untuk seluruh umat manusia. Makanya saudara Kristen itu kehilangan arah. Loh, kok bisa begitu? Oke, saya buktikan. Wahai saudaraku Kristen, siapa nabimu? Nabi Kristen siapa? Nabi Daud? Bukan. Salomo? Bukan. Musa? Bukan. Abraham? Bukan. Yesus? Bukan. Nabinya Kristen siapa? Kitabnya banyak. Markus, Matius, Yohanes. Banyak kitabnya orang Kristen. Tapi nabinya siapa? Sebutkan satu aja. Tak ada, paman. Terus bait suci. Mana bait sucinya orang Kristen? Bait suci itu adalah bait Elohim, yang di dalamnya tidak boleh masuk barang tamek, barang najis tidak boleh masuk ke dalamnya. Orang yang tidak bersunat haram hukumnya masuk ke dalamnya. Orang yang tidak tahir tidak boleh masuk ke dalamnya. Orang yang tidak membasuh tangan, kaki, wajah tidak boleh masuk ke dalamnya. Tidak boleh. Orang yang makan babi, makanan-makanan yang dinajiskan, yang diharamkan oleh Torah, haram hukumnya masuk ke dalam. Mana bait sucinya orang Kristen? Tak ada. Yang ada cuman gedung, tempat bernyanyi-nyanyi, hari Minggu, hari Sabtu, dan seterusnya. Bait sucinya mana? Tidak bisa dikatakan suci kalau di situ masih ada pemakan babi, nggak bisa. Tidak boleh dikatakan suci kalau di situ masih ada makan anjing. Masih tidak bersunat, tidak boleh. Tidak mandi junub, tidak boleh dikatakan bait suci. Coba kita lihat di Yehezkiel 44 nomor 9, nomor 6, nomor 7, nomor 8. Apa kata Elohim di sana? Sekian banyak pelanggaran yang engkau lakukan wahai Bani Israel. Tapi ada satu pelanggaran yang sangat-sangat menyakitkan hatiku, yaitu engkau memasukkan orang-orang yang tidak bersunat qulub masuk ke dalam tempat ibadahku. Yesaya 52 nomor 1. Tidak boleh orang yang tidak bersunat nonot masuk ke dalam bait suciku. Bahkan Wahyu 21:27, tidak boleh orang yang tidak bersunat nonot masuk ke dalam surga. Lalu ketika Yesus datang mencari orang-orang yang bersunat, yang melakukan pemberkatan terhadap Abraham, dihimpun mereka kemudian oleh Yesus menuju kepada Yerusalem baru, di mana Yerusalem tidak boleh dimasuki oleh orang-orang yang tidak bersunat. Tidak boleh masuk orang-orang yang makan babi. Yesaya 44, Yesaya 66 nomor 15, 16, 17. Gak boleh orang yang makan babi masuk ke sana. Lalu Kristen mau dihimpun dan digiring kemana? Yerusalem baru hanyalah tempat orang yang tidak makan babi dan anjing, dan orang yang bersunat, orang yang mandi tahir, orang yang ditahirkan, orang yang mandi junub. Islam ada lolos masuk ke sana. Kristen mau dibawa ke mana? Mandi junub kagak, mandi tahir kagak, membasuh kaki, wajah, tangan untuk masuk ke bait suci kagak. Mereka tidak punya bait suci. Mereka tidak bersunat hati, apalagi qulub. Orang yang bersunat hati adalah orang yang memotong kesombongan, keangkuhan, yaitu tunduk berserah diri kepada aturan Tuhan. Tapi Kristen tak ubahnya seperti apa yang terjadi pada Nabi Adam alaihissalam. Apa kata Allah kepada Nabi Adam? Wahai Adam, diamilah surga ini, Eden ini bersama dengan istrimu. Makan semua yang ada kecuali satu. Jangan kau makan satu ini. Tapi iblis datang. Hei, justru kalau kau makan,
maka kau akan hidup kekal. Makan, tidak ada yang haram. Makan pokoknya. Semua yang diharam, yang dihalalkan, makan. Yang satu itu justru harus lebih kau makan lagi. Ketika kemudian para nabi datang, khususnya Bani di tengah nabi di tengah Bani Israel, aturan Tuhan datang. Jangan makan ini, jangan makan itu, jangan makan ini, jangan makan itu. Datang iblis, tak ada. Semua halal, makan. Makan pokoknya. Ibrani 6 nomor 1. Jangan lagi kau tunduk kepada asas-asas lama. Sekarang kita tunduk kepada asas baru karena Yesus Kristus. Kolose 2. Jangan lagi kau mau diatur oleh aturan-aturan. Jangan makan ini, jangan kecap itu, jangan minum ini. Jangan kau tunduk semua itu. Semuanya tak ada artinya. Yang penting sekarang kita hidup dalam Yesus Kristus. Kira-kira Paulus ini dengan iblis yang mempengaruhi Adam makan segala makanan di surga itu bedanya apa? Sementara pada endingnya Yesaya 66 nomor 16 nomor 17, Tuhan akan datang dengan nyala apinya untuk membakar seluruh manusia yang telah mengikuti seseorang yang mengikuti taman-taman teos dewa dan mengikuti seorang yang makan babi, binatang-binatang yang menjijikkan dan makan tikus. Mereka semua akan dihabiskan oleh Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Siapa mereka pemakan babi ini? Na'udzubillah summa na'udzubillah. Siapa mereka yang tidak bersunat ini? Na'udzubillah summa na'udzubillah. Sedangkan tanda perjanjian pengikut Abraham alaihissalam adalah sunat. Kode alam. Siapa pengikut agama tauhid? Agama yang diajarkan oleh Allah melalui Nabi Abraham? Lihat nonotnya, periksa nonotnya. Kalau masih pakai helm, itu di luar daripada ajaran Tuhan, di luar dari perjanjian kekal Tuhan kepada Bani Israel, Bani Ismail keturunan Abraham. Umat Islam alhamdulillah mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW bersunnat. Meskipun umat Islam bukan keturunan Abraham, tetapi melalui Nabi Muhammad alam semesta ini mendapat berkat dari Allah. Kenapa? Di dalam Kejadian 12 nomor 3, aku akan memberkati siapapun yang memberkati engkau Abraham, dan aku Tuhan akan mengutuk siapapun yang mengutuk engkau wahai Abraham. Umat Islam dibandingkan orang Kristen, hanya umat Islam lah yang melakukan pemberkatan setiap saat kepada Abraham alaihi salam. Setiap umat Islam salat selalu melakukan pemberkatan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala alihi Ibrahim. Jelas itu. Tapi kalau Kristen, ada enggak dia mau lakukan pemberkatan kepada Abraham? Tak ada. Yang ada membenci ajaran Abraham. Abraham mengajarkan satu Tuhan, diganti tiga Tuhan. Abraham mengajarkan sunat kulub, diganti tidak sunat. Abraham mengajarkan korban hewan binatang, diganti dengan korban manusia. Wahai saudaraku Kristen, kalian ini ajaran agama dari mana? Bukankah Yesus syahadatain, bersyahadat? Bukankah Yesus sholat? Bukankah Yesus puasa? Bukankah Yesus bersunat? Bukankah Yesus bersujud? Sedangkan dalam 1 Yohanes 2 nomor 6, barang siapa yang mengaku dirinya hidup, barang siapa yang mengaku Yesus Kristus ada di dalam dirinya, maka dia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Kalau kita lihat nih, Yesus datang pada hari ini, berada di tengah-tengah antara umat Islam dan umat Kristen, mendengarkan azan dan mendengarkan lonceng gereja. Kira-kira kaki Yesus melangkah kemana? Masjid, paman. Subhanallah. Masuk ke gereja, lihat kiri kanan, orang tidak pakai tutup aurat. Lihat ke belakang, orang tidak bersunat. Lihat ke samping kanan bersendawa, bau babi. Lihat kakinya nggak lepas sepatu. Tidak mungkin Yesus ke situ, nggak mungkin. Karena pengkhotbahnya mengatakan apa? Elohim mengosongkan diri dan mengambil rupa manusia, lalu menjadi seperti manusia, tidak mempertahankan keelohiannya, melainkan mengambil rupa manusia dan taat sampai mati, bahkan taat sampai mati di atas tiang salib. Yesus kaget, apa? Tapi kalau kemudian Yesus datang ke masjid, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Tuhan pencipta alam semesta. Ar-Rahmanir Rahim,
yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maliki yaumiddin, yang menguasai hari penghakiman, hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jelas semua diurai. Yesus terkagum sujud menghambakan diri kepada pencipta langit dan bumi. Allahu Akbar. Aman itu. Demikian juga adanya ketika andai saja Yesus hari ini hadir di tengah-tengah kita. Umat Islam kemudian memanggilnya dari belakang. Isa alaihi salam. Menengok dia, nengok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang Kristen panggil juga dari belakang. Yesus, Yesus, selamat pagi. Yesus tidak akan balik. Nabi Isa itu tidak akan pernah balik. Nabi tersebut tidak akan balik. Karena itu bukan nama dia. Orang tuanya adalah orang yang menuturkan kata-kata dalam bahasa Aramaik. Tidak mungkin orang tua yang melahirkannya memberikan nama penjajah dengan menggunakan bahasa Yunani. Mustahil. Pasti menggunakan bahasa Aram. Aram, Yesua menjadi Iso. Iso, Arab menjadi Isa. Jadi ketika Nabi Isa datang dipanggil, Nabi Isa alaihi salam, balik beliau. Tapi ketika orang Kristen yang manggil dari belakang, Yesus, selamat pagi, selamat malam, selamat siang. Tak balik-balik Yesus. Kenapa orang di belakang ini selamat matahari? Nah, inilah cerminan. Sederhana untuk mengetahui kebenaran itu. Kalau kita menggunakan akal. Tapi kalau kita hanya menggunakan ego, menggunakan kemudian fanatik buta, menggunakan kemudian agama nenek moyang tanpa mau berilmu, berakal, maka kita akan dihantarkan kepada liang kubur dengan penyesalan sampai kepada kehidupan kekal di neraka. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan, la ilaha illahu, dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus, wa anna Yesus Rasulullah. Valid, sahih, dan itu adalah imannya umat Islam. Tapi kalau Kristen mau kemana? Satu-satunya Tuhan adalah Bapa. Yesus dan burung merpati kayak mana? Ganti-ganti. Satu-satunya Tuhan adalah Yesus, Bapa dan Roh Kudus kayak mana? Ganti lagi. Satu-satunya Tuhan yang betul adalah Roh Kudus. Musuh terberat orang Kristen itu Islam. Karena Islam mengagungkan Yesus yang adalah Nabi Isa di kami. Beliau tidak mati terkutuk. Beliau tidak diludahin, tidak ditampar, tidak diseret, tidak ditonjok, tidak ditelanjangin, tidak digantung, tidak dibunuh, tidak disalib. Tapi kalau Kristen tidak mau terima itu. Oh tidak, Yesus itu mati, terkutuk demi dosa-dosa kami. Anda yang curi ayam, dia nanggung gitu. Ada kaidahnya dalam Bible kayak gitu? Gak ada. Tuhan mengatakan Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Jangan kau membunuh, jangan kau sebar-sebarkan kebohongan. Orang benar jangan kau bunuh, orang yang tidak bersalah jangan kau bunuh, sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Yesus ada salah? Tak ada. Boleh nggak dibunuh menurut Tuhan? Jangan. Amsal 6 nomor 16. 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 kekejian di dalam hatinya, yaitu membunuh orang yang tidak bersalah. Apakah menurut Tuhan membunuh Yesus itu boleh? Tidak. Itu ada kekejian. Itu ada sesuatu yang dibenci oleh Tuhan. Tidak boleh. Berarti Yesus nggak boleh dibunuh? Ya. Tetapi mereka berusaha membunuhnya, paman. Begitu mereka berusaha membunuhnya, Tuhan akan datang mengutus malaikatnya menatang Yesus agar Yesus terangkat ke langit, agar Yesus tidak mendapatkan penganiayaan. Mazmur 91 nomor 1 sampai nomor 16. Jadi yang mereka sembah, Al-Quran mengatakan, wa iyad'una illa syaitanan marida. Yang mereka sembah tak lain adalah setan yang terkutuk. Siapa yang terkutuk? Ulangan 21 nomor 22 sampai 23. Orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 33. Yang disalib, yang digantung, yang dibunuh adalah pendosa besar.
yang membuat kerusakan di atas muka bumi. Galatia 3 nomor 13, yang digantung adalah orang yang terkutuk dengan menjadi kutuk. Lalu yang disembah Kristen, makhluk terkutuk. Galatia 3 nomor 13, wa iyyaduuna illa syaitanan marida. Kok bisa? Yes, Yesus mengatakan di dalam Mazmur Matius 12, apa yang dikatakan oleh Yesus? Angkatan jahat ini minta suatu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda apapun kecuali tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Siapa yang masuk ke dalam perut bumi? Baca Yesaya 14 nomor 14. Sebaliknya ke dalam orang mati, Lucifer dimasukkan kemudian ke alam kubur yang paling dalam. Kenapa Yesus menjadikan alam kubur 3 hari 3 malam ini sebagai tanda, simbol kepada angkatan jahat? Karena sejatinya angkatan jahat adalah mereka yang bersekongkol untuk membunuh Yesus. Pada hari ketiga, mereka yang sepakat membunuh Yesus ini justru menganggap Yesus itu Tuhan yang bangkit dari kubur. Padahal itu adalah simbol untuk angkatan jahat, bukan Yesus yang keluar dari kubur. Mau bukti? Markus 16 nomor 12, Markus menuliskan Yesus menampakkan diri dalam bentuk wajah yang lain kepada kedua orang tersebut. Pertanyaannya, dari mana Markus tahu kalau yang tampil dengan wajah lain itu adalah Yesus dalam bentukan rupa yang lain? Bukankah ketika ada cerita orang keluar dari kubur, siapapun itu bisa saja dituliskan, oh ini adalah Yesus, tapi wajahnya bentuk lain. Ada apa sulit? Apa sulit melakukan itu? Tidak. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu mengaku Yesus dan berkata, akulah Yesus. Waktunya sudah dekat, jangan kau percaya. Lukas 21 nomor 8. Murid-muridnya sampai keturunannya hari ini tak ada yang menjadi Kristen. Mana ke-11 murid Yesus? Percayakah mereka menjadi Kristen? Percayakah mereka kepada Kristen? Menjadi Kristenkah mereka? Apa nama sektenya keturunan ke-11 murid Yesus ini? Cucu-cucu Maria. Mana anak Maria itu selain Yesus? Ada Yudas, ada Yakobus, ada Yusuf. Mana anak-anaknya? Mana cucu-cucunya? Menjadi Kristenkah mereka? Tinggal di negara mana mereka? Ternyata tak ada. Lalu yang menjadi Kristen siapa? Angkatan jahat. Matius 12. Orang ahli Taurat, orang Farisi, angkatan jahat, minta suatu tanda, dan tak ada diberikan tanda kecuali tanda bangkit dari kubur. Kemana pergi keturunan angkatan jahat yang percaya kebangkitan pada hari ketiga? Kemana mereka? Yesus mengatakan di dalam Matius 23 nomor 15, celakalah engkau wahai ahli Taurat, Paulus. Celakalah engkau wahai orang Farisi, Paulus. Celakalah engkau wahai orang munafik, Paulus. Loh kok bisa bang? Baca 1 Korintus 9 nomor 20 sampai nomor 21. Apa kata Paulus? Kepada orang Yahudi aku mengaku orang Yahudi, supaya aku bisa memenangkan banyak orang Yahudi. Kepada orang Yunani aku mengaku sebagai orang Yunani, supaya bisa memenangkan banyak orang Yunani. Kepada orang yang taat kepada hukum Taurat, aku mengaku sebagai penganut hukum Taurat, meskipun aku tidak taat kepada hukum Taurat, supaya aku banyak memenangkan orang yang taat kepada hukum Taurat. Ini apa? Munafik atau bukan? Munafik. Celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah engkau wahai orang munafik. Engkau menyeberangi lautan, menjelajahi daratan untuk mentobatkan orang menjadi pengikut agamamu, dan setelah menjadi pengikut agamamu, kau jadikan mereka orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Kata siapa? Kata Yesus, bukan kata Bang Suma. Innal ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Yesus mengatakan jahannam, neraka. Al-Quran mengatakan jahannam, neraka. Klop, sesuai. Maafkan saya, penyampaian saya ini bukan karena benci, penyampaian saya ini karena sayang. Sayang, semata-mata sayang. Saudara-saudara Kristenku mau menerima, alhamdulillah. Tidak mau menerima juga, minimal dijadikan sebagai renungan. Silakan perdalam Bible. Tuhan penyayang kepada kita.
Bible mengantarkan kita kepada kebenaran. Kalau Bible itu kita telah dengan akal sehat. Memilih pakaian yang kita ingin beli menggunakan akal. Memilih makanan yang ingin kita makan itu adalah dengan akal. Memilih pasangan, memilih barang-barang pakai akal. Jangan giliran hal yang sangat fundamental untuk keselamatan kita, justru kita tidak menggunakan akal, yaitu agama. Kalau memilih yang lain menggunakan akal, maka untuk memilih agama pun harus menggunakan akal. Jangan karena keturunan, karena iman itu harus bertumbuh. Bertumbuh dengan apa? Dengan ilmu, bukan dengan akal-akalan. Ingat kata Paulus, bukan kata Paulus sih, karena kita nggak tahu siapa penulisnya kitab Ibrani itu. Apa yang dikatakan di sana? Iman tanpa perbuatan adalah buta. Pertanyaan saya, iman tanpa akal apa namanya? Iman tanpa akal apa namanya? Silakan sahabat-sahabat renungkan. Demikian dari saya. Buta. Mudah-mudahan ada yang bisa dipetik sebagai pelajaran. Yang tidak baik silakan dibuang. Demikian. Terima kasih. Izin bertanya Mas Zuma. Luar Bang, biasa. tadi izin dulu. Iya. Ini masih ke Ibu Mary dulu, sabar ya. Silakan Bu Mary. Luar biasa. Saya sampai nangis Bang Suma. Allahu Akbar. Masya Allah. Subhanallah. Oh, luar biasa. Ada lagi teman-teman, silakan. Di sini ada Dinda Ustadz Oke, Bang Arif, Kris guru dulu kita. sebelum saya satu Selamat malam, pertanyaan Mas sebelum Zuma. saya turun. Silakan Bang. Tadi Mas Zuma telah banyak menjelaskan Islam itu kan kata Mas Zuma jalan keselamatan. Ya, Nah, sekarang saya bertanya, tadi Mas Zuma kan telah banyak menjelaskan keselamatan dalam kelamin pria, Islam dengan berpoligami. iya. Sekarang coba jelaskan perkara dan contoh agama Islam menyelamatkan umatnya untuk membantu masyarakat miskin yang tertindas agar mereka selamat. Coba jelaskan Mas Zuma. Iya. Baik. Jadi di Islam itu Bung, ada yang disebut infak, ada yang disebut sedekah, ya, ada yang disebut zakat. Itu semua dimanfaatkan kemudian untuk kemaslahatan umat. Itu dalam Islam. Jadi kalau perkara seperti itu di Islam itu lengkap ajarannya. Orang-orang miskin disantuni, janda-janda tua disantuni. Zakat Bung, zakat itu diberikan kepada mereka. 4 komponen, diantaranya fakir dan juga miskin. Itu. Tapi kan kita tahu Mas Zuma, di Indonesia ini terbanyaklah orang miskin kita. Apakah itu ajaran keselamatan? Mayoritas yang miskin itu Islam. Ya, karena Indonesia Islamnya 87%, Kristen cuman 7%, Katolik cuman 2,9%. Coba Anda lihat negara-negara Kristen yang mayoritas Kristen, yang miskin siapa? Orang Islam di sana yang sakit, yang miskin, nggak mungkin. Coba berikan contohnya Mas Zuma yang telah berjalan gitu. Apa yang Anda butuhkan di Islam? Tapi kan Di Islam jalan keselamatan. Ya emang betul. Terus selamat itu dilihat dari harta gitu maksudnya. Ini kan bidang ekonomi. Ya ekonomi. Dengan bidang kelamin aja yang dibahas. Lah kenapa itu penting Bang? Karena tanpa kelamin Tuhan Anda nggak ada. Penting itu, penting. Penting. Tuhan Anda datang ke bumi ini usil harus melalui kelamin. Berikanlah contohnya yang telah terselamatkan gitu. Apa poligami? Yesus tak ada. Anda tahu nggak Yesus berasal dari istri keberapanya Yakub? Daud memiliki 100 istri, Bung. Salomo memiliki istri 700, gundik 300. Yesus berasal dari istri-istri dan gundik yang mana? Dan ini Hati-hati berikan berbicara. contohnya yang di masyarakat, terutama masyarakat miskin dan yang tertindas. Coba jelaskan. Di contohnya. Indonesia tertindas yang mana? Di Islam di Indonesia ini yang tertindas yang mana? Di Islam yang miskin itu yang mana? Kalau enggak berikanlah yang di Palestina, dunia lah contohnya dulu. Peran umat Islam Palestina. itu. Kenapa dengan Palestina? Ada apa dengan Palestina?
Kita nyumbang 380 juta. Gimana sih? Saya sendiri nyumbang tiap bulan ke Palestina. Api nyumbang 380 juta, betul enggak? Betul. Betul. Ya, jadi Padahal- mau lihat. Ya, lanjut. Padahal yang kita bantu di sana ada orang Kristen juga banyak yang menerimanya. Orang Kristen di Indonesia malah nggak mau. Padahal saudaranya banyak yang tertindas di sana. Lanjut. Gak usah terlalu jauh, Bang. Kalau kita berbicara mengenai agama, di Indonesia ada yang disebut zakat. Zakatnya umat Islam itu triliunan. Apakah zakatnya umat Islam ini hanya dimanfaatkan untuk umat Islam? Kagak. Umat Islam menyerahkan kepada pemerintah untuk nikmati rakyat Indonesia apapun agamanya. Sekarang perpuluhan dibawa kemana perpuluhan yang kalian bayar setiap bulan? Kantong pendeta, Paman. Ada untuk negara kita, ada untuk kami di luar agama kalian, tak ada. Tapi kalau zakat, infrastruktur dibangun oleh pemerintah dari hasil zakatnya umat Islam. Ada kami keberatan? Tak ada, Paman. Dana haji Paman. Dana haji, infak, lasis, zakat di mana-mana. Itu yang pertama. Yang kedua, di negara kita ada pegadaian syariah, ada perbankan syariah, ada asuransi syariah. Nah, kalau dari Kristen apa? Perbankan apa namanya kalau dari Kristen? Puluhan Paman. Tak ada. Mana? Jadi kita nggak bisa melihat dari aspek itu saja, saudaraku, ya. Jadi ketika kita berbicara mengenai keyakinan, berbicara mengenai agama, yang aspek pertama pendukung kebenaran kita itu adalah akal sehat dan wahyu. Tidak bisa keluar dari sana. Ingat, di dalam kehidupan kita sebagai makhluk yang paling mulia di antara seluruh makhluk yang dicipta oleh Tuhan kita, satu-satunya makhluk yang selalu direcoki oleh makhluk halus, makhluk gaib bernama setan, itu adalah kita manusia. Jadi jangan merasa tenang dalam beragama, tapi pelihara dan cari apakah betul agamaku ini, atau jangan-jangan ini hanya pengaruh makhluk itu. Cari, betul-betul cari. Jangan sampai saya merasa nyaman, ajal tiba, padahal jalan yang saya tempuh adalah jalan yang keliru. Itu. Ingat, kalau saya sih sederhana. Saya memualafkan orang, saya tanya gini. Bung, kamu baca Bible, kitab Kejadian? Baca. Sampai mana kamu baca? Udah baca semua, Bang. Oke. Sekarang saya tanya samamu. Ketika Adam dicipta di Gan Eden, taman di Eden, Gan bi Eden dalam bahasa Ibrani. Sudah ada manusia pembisik di tengah-tengah dia? Di kiri kanan Adam, ada manusia pembisik? Belum ada. Ada kehidupan modernisasi yang melupakan dirinya kepada Tuhan? Enggak ada. Jaraknya dengan Tuhan ketika yang menciptakan apakah jauh? Enggak. Malah di Bible katanya Tuhan ya berbicara langsung dengan Adam. Oh, berarti dekat? Dekat. Dia sudah terpengaruh dengan zaman modern? Tak ada. Dia sudah terpengaruh dengan mall? Tak ada. Game? Tak ada. TV? Tak ada. Komputer? Tak ada. Ada berapa banyak perintah dan larangan dari Tuhan untuk Adam? Tak banyak. Ada nggak larangan? Ada. Berapa? 1. Apa larangannya? Jangan makan buah. 1 aja. Di zaman di mana dia di Gan Eden. Iya. Belum ada pengaruh dari manusia. Ya. Lalu yang mempengaruhinya siapa? Iblis katanya. Adam lihat iblisnya? Kagak. Kenapa enggak? Karena dia hanya dibisikkan. Jatuh Adam, jatuh. Lalu dibuang ke bumi. Kita keturunannya, yes. Apakah iblisnya berhenti? Tidak. Iblisnya bekerja seperti apa? Banyak katanya. Karena iblis itu semakin banyak manusia semakin banyak. Lalu apakah iblisnya itu murni hanya iblis? Tidak menggunakan, memanfaatkan makhluk lain yang sudah digodanya untuk menggoda kita. Diam dia. Saya katakan sama dia di dalam Al-Quran, inna kaidah syaitan kana da'ifa. Iblis itu menggoda, godaannya lemah, bisikannya lemah. Iblis itu lemah bisikannya. Tetapi yang membuatnya kuat adalah wakil-wakilnya
di atas muka bumi yang ada di sekeliling kita. Siapa wakilnya? Manusia-manusia yang sudah diperdaya. Dialah itu. Kalau Islam yang salah, maka wakil iblisnya itu adalah para ustadz, para dai, para pendakwah. Tapi kalau Kristen yang salah, maka wakil-wakil setannya itu adalah pastor, pendeta, dan seterusnya, penatua dan seterusnya. Kenapa? Karena mereka yang punya kemudian kekuatan untuk menggalang jemaat. Ketika mereka berhasil, maka iblis berhasil. Wakilnya antara ustadz dan pendeta. Karena setan itu lemah, yang membuatnya kuat adalah saudara-saudaranya, pasukan-pasukannya di lapangan. Maka yang terjadi, manusia menyesatkan sesamanya manusia. Al-Quran sudah menggariskan itu. Minal jinnati wan nas. Dari golongan jin dan golongan manusia. Dari golongan iblis dan golongan orang kafir. Ini Al-Quran. Ini yang diterangkan dalam Al-Quranul Karim. Dan satu hal terakhir sebelum saya pamit ya teman-teman. Al-Quran mengatakan bahwa mereka tidak akan berhenti-hentinya menyesatkan. Nah, kemudian di dalam Bible dikatakan 1 Yohanes 2 nomor 7. Siapakah penyesat itu? Dalam bahasa Yunani disebut planos. Siapakah pembohong, penyesat, penipu itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus Kristus datang sebagai manusia? Dialah penyesat, dialah kemudian antikristus. Nah sekarang kita tanya dengan saudara Kristen. Wahai saudaraku Kristen, ya paman, apakah kalian percaya Yesus datang sebagai manusia? Percaya paman? Mari kita buktikan. Hari Minggu kita intip, rupa-rupanya dia ke gereja bukan menyembah siapa-siapa, melainkan menyembah Yesus. Tadi katanya manusia, tapi kok praktiknya dia Tuhan? Dia terpenjara dan terperangkap sendiri oleh dalilnya di Bible. 1 Yohanes 2 nomor 7. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus Kristus datang sebagai manusia? Dialah penyesat itu dan dialah antikristus itu. Mulutnya mengatakan Yesus manusia, tapi hatinya, pikirannya mengatakan Yesus adalah Tuhan. Mana buktinya? Lihat di gereja. Yang dia sembah siapa? Yesus. Berarti betul, siapakah planos, siapakah pembohong itu? Yang disebut pembohong adalah lain di mulut, lain kenyataan. Itu pembohong. Kristen mengatakan di mulut Yesus manusia memang. Dia datang sebagai manusia. Tetapi dia juga 100% Tuhan. Pembohong, penipu. Bagaimana mungkin cincin emas 100% dalam waktu yang bersamaan dan cincin yang sama juga adalah karet 100%. Bagaimana mungkin seekor sapi 100% seekor sapi dan pada saat itu juga dia adalah seekor ayam? Hanya orang bahlul, orang jahil, orang zalim terhadap dirinya yang bisa mengatakan hal tersebut. Makanya dikatakan petunjuk. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka bikin perangkap-perangkap. Perangkapnya itu sendiri memerangkap dirinya sendiri. 1 Yohanes 2 nomor 7. Siapakah penyesat itu? Siapakah pembohong itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus Kristus datang sebagai manusia? Dialah antikristus itu, dialah penyesat itu. Teman-teman Kristen, ya paman, Yesus itu datang sebagai manusia. Kenapa Anda tuhankan? Karena dia juga adalah Tuhan. Tuh, terbukti. Apa bukti penyesatannya? Coba kita lihat, teman-teman Kristen atau teman Islam ini buka Lukas 2 nomor 11. Cara penyesatan iblis itu sederhana. Pada hari ini telah lahir bagi kita juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Padahal di situ tak ada kata Kristus. Harusnya yang betul adalah pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Kristus artinya apa? Orang yang diurapi. Ada nggak tanda koma di dalam bahasa Yunaninya? Tak ada. Berarti terjemahan yang seharusnya adalah pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu manusia yang diurapi Tuhan.
di kota Daud. Siapa namanya? Yesus. Berkesesuaian tidak dengan data-data berikutnya? Berkesesuaian. Karena kenapa? Tuhan tidak mungkin lahir. Berarti yang lahir ini adalah orang yang diurapin. Apakah betul Yesus orang? Yes. Betul dia diurapi? Yes. Berarti terjemahan yang betul. Pada hari ini telah lahir bagimu manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Tidak ada tanda koma. Tapi ini diplesetkan supaya orang-orang bisa terjebak menuhankan manusia yang dilahirkan oleh Maria menjadi Tuhan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Saya kira begitu sahabat-sahabat sekalian, para guru-guru saya di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, utamanya untuk saya dan keluarga saya. Apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi edukasi untuk mempererat hubungan kita dengan saudara-saudara kita Kristen, saling mengisi, saling mengajar untuk menuju kepada keselamatan yang abadi. Demikian untuk sementara. Insyaallah. Bang Zuma. Oke. Iya. Waalaikumsalam. Mbak, sebentar dulu. Mbak Mary masih ada? Silakan. Masih panjang Bang, tapi kayaknya Bang Zuma sudah mau istirahat ini. Ada Ahi Sugi, ada Ustadz Alip. Oke. Singkat Kalau- saja. Penjelasannya Iya. singkat saja ya Bang. Kalau Baik. terakhir ini. Kan tadi sempat disinggung kalau agama Yahudi itu juga agama Tauhid. Iya. Lalu bagaimana konsep keselamatan dalam pandangan saudara-saudara Muslim tentang agama Yahudi yang mereka memang agama Tauhid tetapi tidak menerima Rasulullah sebagai nabi mereka. Iya, baik. Nabi Allah Isa dan Rasulullah ya, Isa dan Rasulullah. siap. Jadi dalam Al-Quranul Karim surah Al-Ma'idah, Allah Subhanahu wa taala kemudian datang kepada nabinya, yaitu Nabi Muhammad. Apa kata Allah? Wahai nabiku, walaqad akhazallahu mitsaqa bani Israil. Sungguh aku Allah Tuhanmu telah mengambil perjanjian dari Bani Israel, dan aku telah mengangkat 12 orang pemimpin di antara mereka. Wa ba'atsna minhum 12 naqiban. Wa qala Allahu inni ma'akum, dan aku berkata kepada mereka Bani Israel, aku Tuhan pencipta alam semesta bersama dengan kalian. Itu kata Allah, itu kata Tuhan. Lalu Allah menjelaskan kemudian, la in aqamtumus shalah wa ataitumuz zakah wa amantum bi rusuli wa azzartumuhum wa aqradtumullah qardan hasana la ukaffiranna ankum sayyi'atikum wa la udkhilannakum jannah tajri min tahtihal anhar. Itu kata Allah. Sungguh jika kamu kemudian melaksanakan ibadah salat dan menunaikan kemudian zakat serta beriman kepada utusan-utusanku, dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada mereka pinjaman yang baik, pasti akan aku hapuskan dosa-dosamu dan pasti akan aku masukkan engkau ke dalam surga. Tetapi kata Allah, faman kafara ba'da dzalika minkum faqad dalla sawa'as sabil. Barang siapa yang kufur ingkar di antaramu setelah itu, maka sesungguhnya Allah memutuskan dia tersesat dari jalan yang lurus. Nah, lalu Allah menjelaskan, fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah. Tetapi karena mereka melanggar janjinya, Bani Israel melanggar janjinya, maka aku melaknat mereka dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Makanya ketika Nabi Isa datang, Nabi Isa pun ditolak. Bahkan dibuat kemudian duplikat untuk dijual ke Roma dan Yunani dan dituhankan. Ketika Nabi Muhammad datang, di luar dari bangsanya, lebih-lebih lagi ditolak. Itulah yang diterangkan. Makanya Allah menyeru di dalam Al-Quran di ayat selanjutnya, ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tuhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Qad ja'akum minallah nuru wa kitabun mubin. Wahai ahli kitab, wahai orang Yahudi, wahai orang Nasara,
Rasul kami Nabi Muhammad telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kalian sembunyikan, dan banyak yang dibiarkan untuk tidak dijelaskan. Sungguh telah datang kepadamu cahaya, yaitu Islam, dan kitab yang menjelaskan, yaitu Al-Quran. Yahdi bihi man ittaba ridwanahu subulas salam. Dengan Al-Quran itu, wahai ahli kitab, Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridaannya kepada jalan keselamatan. Jadi tadinya Allah bersama dengan mereka, tapi mereka ingkar. Makanya di dalam Ulangan 34 Nabi Musa berkata apa? Sedangkan aku masih hidup bersama-sama dengan kalian, kalian sudah memperlihatkan ketegaran tengkukmu kepada Allah, apalagi nanti ketika aku mati. Itu kata Nabi Musa. Di dalam Al-Quran juga begitu. Ya Bani Israel, wa isqala Musa liqaum ya qaum limatu sunani. Wahai kaumku Bani Israel, mengapa engkau selalu menyakiti aku? Faqad ta'lamuna anni, padahal engkau tahu aku ini sesungguhnya adalah rasul ilaikum, untuk kalian. Kenapa kau sering menyakiti aku, kata Nabi Musa. Al-Quran menjelaskan itu, dan Nabi Musa pun di dalam Bible menjelaskan itu. Mereka pembangkang. Begitu Nabi Musa menerima wahyu, dia membuat kemudian tuhan-tuhanan dari emas berbentuk patung lembu dan seterusnya. Mereka selalu ingkar. Itu yang diterangkan oleh Al-Quran. Sehingga Allah mengutuk mereka. Namun demikian Allah masih menyeru, wahai Bani Israel, kesini. Telah datang Rasulku Nabi Muhammad, ikutlah kepadanya, menuju kepada jalan keselamatan. Kalau Bani Israel aja, saudariku, bangsa yang diutus kepadanya beberapa nabi dan kitab suci saja diperintahkan ikut kepada Nabi Muhammad. Lalu bagaimana dengan kita yang tak pernah diutus Rasul kepada kita dan sebuah kitab? Orang Yahudi aja, orang pilihan inni ma'akum, orang pilihan Tuhan, disuruh ikut kepada Nabi Muhammad, apalagi kita. Sekira begitu ya, mohon maaf kalau Oke Bang kepanjangan. Zuma, terima kasih. Sama-sama. Halo, selamat malam Bang Zuma. Malam Bang. Dulu. Oke Bang, Ntar dulu Mbak Mary. lanjut saya pamit dulu ya Bang. Ntar dulu. Ya, makasih Mbak Mary. Apa tidak menikmati diskusi ini? Sangat menikmati Bang, tapi besok hari guru saya harus prepare untuk besok. Iya, Semangat, silakan. ya. Oke, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.